Ya, sorry tadi terputus karena overheating smartphone-nya. Nggak ada kendala lagi ya. Kali ini saya coba nunggu dari Vinplan lagi. Mana ya masnya Vinplan? Halo, Ya, gimana tadi Mas? aduh selain sinyal juga smartphone harus bagus juga ya. Aduh. Maklum ya Mas, ya sudah. Oke oke. Tadi Nah sampai ini kita tadi sampai mana? oh kalau nggak salah Sampai tadi ya menjawab pertanyaan. Heeh. pengaruh BBM suku bunga terhadap saham. Oh, ya, ya. Oke, gimana tuh Mas Alif? Nah, saya kan udah bisa sekarang lihat ya. Sekarang kan Mas Alif menjawab sebagai narasumber kita kali ini. Masa kebalik nih hostnya yang ditanya. Oke, gini, kalau kalau saya lihat yang pertama terkait suku bunga sih ya yang paling mudah sih kalau menurut saya. Suku bunga itu kan relate-nya terhadap ini kalau secara makro relate-nya itu terhadap bunga deposito dan yang terpengaruh lain lagi ada obligasi ya obligasi yang misalkan dia si floating with floor dia suku bunga jadi misalkan ini kalau pendapat saya kalau misalkan suku bunga Mm-mm. dinaikkan uh, ada kemungkinan dana-dana besar yang tadinya Eh, bergeraknya. sorry, Mas Alif, putus-putus ya Mas Alif. Waduh, putus-putus. Ini udah jelas belum? Iya, putus-putus Mas Alif. Nah, yang kayak gitu udah jelas. Oke, oke. Oke, ini takut sinyalnya. Ini pertanyaan terakhir Tadi kali ya. kan bilang, Kan sinyalnya makin oke, kacau udah, nih. Hmm, lancar. udah, coba lagi Mas. Mm-mm. Tadi terkait yang bunga suku bunga dinaikkan itu ya. Ketika suku bunga dinaikkan, otomatis gampangnya mudah dana-dana instrumen seperti deposito, obligasi itu nilainya rate-nya yang diberikan juga akan naik. Ketika rate-nya akan naik, ini tentu buat orang-orang yang tadi melihat bahwa di saham itu risikonya mungkin tinggi, instrumen-instrumen yang lebih volatile gitu ya, uh, memarkirkan dananya kembali ke instrumen-instrumen yang lebih aman. Nah, ini biasanya akan ada pergeseran dari saham, jadi balik lagi ke deposito atau ke obligasi sih, seperti itu. Nah, kalau Oke, BBM jadi naik itu tentu ngefeknya ke operasi ya, biaya kos akan semakin tinggi. Nah, itu dilihat aja tuh nanti apa namanya saham-saham yang sangat bergantung pada biaya terutama yang paling ke impact pasti yang kayak logistik paling itu. Kalau Mas Ngurah gimana? jadi ya, oke. Jadi intinya kenaikan harga BBM dan sebagainya itu kalau dalam hal makro itu pasti berdampak terhadap saham ya secara keseluruhan ya. Cuman kan kita masih belum tahu seberapa besar dampaknya. Iya sih memang seperti yang Mas Alif bilang tadi ya. eh, Kalau BBM naik maka ongkos menjadi naik. Ketika cost menjadi naik, maka peluang penurunan laba dari si perusahaan terlebih besar dibanding ketika tidak ada kenaikan biaya produksi. Kan gitu simpelnya. Ketika peluang laba bersih perusahaan itu turun, maka harga saham jika masih di harga yang sama, maka price earning-nya jadi kelihatan tinggi, kelihatan mahal. Enggak, untuk men-take off itu bisa jadi antara harga sahamnya turun atau orang-orang lebih suka memegang cash dibandingkan berinvestasi. Kan gitu ya secara teorinya nih.
Kalau dari saya sempat nih Mas Alif ngecek inflasi IHSG, ternyata return return IHSG dan inflasi itu tidak terlalu correlate kalau di Indonesia. Yang relate banget malah Fed rate naik, eh IHSG turun. Biasanya itu, cuman yang terjadi sekarang kan beda nih. Fed rate-nya udah naik, tapi IHSG-nya masih oke. Karena ada hal yang lain yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada komoditas booming. Nah, itu dia. Itu enaknya ya di saham ya menurut saya ya Mas Alif ya. Jadi kita kayak menjadi orang yang ngeh dengan apa yang terjadi di luar sana. Ya, itu membuat kita lebih lebih one step ahead lah dibanding orang yang cuma baca berita doang Ya, gitu sih kalau dari saya. Jadi teman-teman yang di saham tuh bisa dibilang orang-orang yang terpilih ya, karena kan baru berapa juta sih sekarang, baru udah 4 juta lah yang di saham ya. ya, Penduduk Indonesia betul. kan ada 270 juta nih. Jadi masih banyak banget potensinya, masih besar banget peluangnya. Gitu. Iya. Oke, suara saya clear kan ya, Mas Mas Alif ya? Clear, clear, clear banget, clear. Clear banget ya, clear banget ya. Ya, oke. Jadi silakan ya teman-teman, masih ada waktu karena tadi kita sempat berhenti karena kendala smartphone biasa di era seperti ini ya. Cuman enaknya kan di era seperti ini kita jauh-jauhan bisa berkomunikasi ya, karena kan ini Ya, gara-gara pandemi juga sih menurut saya. Dulu kan nggak ada begini-begini ya Mas Ali. ya, justru itu digitalisasi terdorong oleh pandemi. Hmm, iya, orang dipaksa banget pakai online-online seperti ini. Kita lagi kamar ya kan udah bisa Ya, ngajar dan sebagainya. Tapi kalau boleh tahu dari sisi Finplan sendiri, memonetize-nya gimana tuh Mas Alif? Maksudnya, apakah Finplan itu punya grup? Apakah Finplan itu punya membership? Apakah Finplan itu punya konten premium? Atau bagaimana tuh Mas Alif? oh, kalau Finplan itu kebetulan kita kalau misalkan di Instagram ya kita mah share-share media aja ya. Yang penting tujuan kita teman-teman ini dapat tercerdaskan. Nah, uh, mungkin kalau buat tadi ya teman-teman kita lagi bikin website nih. Jadi kita menyadari bahwa di Instagram ini terbatas kalau kalian mau lihat materi scroll lagi nih ke bawah ke bawah ke bawah jauh ke bawah. Dan itu kita mungkin buat up konten yang lama. Sekarang algoritma Instagram dan makanya kita pakai cara lain. Jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh ya lain website. Jadi bisa kalian buka ini kita di vlog sih di web browser kalian di situ semua ilmu tentang finance kita coba sharing di sana juga. Jadi nggak di Instagram aja, nanti ada juga di website kayak gitu sih. Oh, oke. Jadi ada juga website-nya berarti ya Mas Alif ya, Finplan-nya ya? Bisa dilihat aja nanti dibuka. Oke. Mohon maaf dulu kalau banyak kekurangan nih, soalnya itu benar-benar baru beberapa minggu terakhir kita develop sih. Oke, oke, oke. Oh, mantap ya, karena saya juga sempat ngeliat ini ada Finplan negara lain, jadi keren banget ada Finplan negara lain. Saya kira itu .id juga kan. Saya, wah keren banget ada di mana waktu itu saya ingat di Thailand gitu, gitu ya, Di Finplan Thailand, Thailand gitu di ya. China. Itu emang seperti itu ya Mas Arif ya. Maksudnya pingin ah, Itu sebenarnya iseng-iseng aja mas. Eh, apa namanya teman-teman pengen pengen lihat apa namanya ya di tempat lain Finvan tuh oke nggak sih maksudnya hal yang kita lakukan nggak sih. Nah itu sih ya kita belajar bahasa Filipina juga oke. jadi bahasa Vietnam. Oke, oke. Jadi teman ya ini udah rasa dikit lagi nih Mas waktunya. Jadi teman-teman juga kalau ada masih ada ya masih mungkin ada satu pertanyaan jadi bisa kita jawab lagi. Jadi ceritanya di live Instagram ini kita bakal sharing tentang cerdas di saham nih. Jadi tadi udah dikasih tipsnya dari Mas Alif, dari Fedi. Eh, Intinya dalam belajar saham itu
tidak usah kali ya. Jadi jangan yang wah banyak banget Ya, istilahnya, wah nanti saya rugi. Belum apa-apa udah bilang rugi kan. Terus wah nanti modal harus besar. Nggak kayak gitu intinya. Banyak banget hal simple yang teman-teman bisa coba dalam hal berinvestasi saham. Jangan juga di awal itu kalau bisa tipsnya ya, jangan berharap return tinggi banget gitu ya. Jadi jangan yang bilang saya pingin return 20% dalam sebulan ya. Kalau bisa itu 3% atau 5% sebulan aja secara konsisten itu setara dengan 60% setahun. Itu udah gede banget loh teman-teman. Jadi jangan yang wah saya 20% saya beli saham saya langsung kaya bisa nggak? Nah yang jangan yang kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu itu akhirnya terjebak sama scam investasi bodong yang kayak gitu karena gampang banget dibujuk yang seperti itu. Jadi mindsetnya aja dibagusin gitu sih dari saya. Kalau Mas Alif mungkin gimana tips? terputus, Mas. Oh, terputus Gimana tuh pertanyaannya, Mas? ya. Sorry. Gini, tipsnya Mas Alif untuk iya ya, iya, iya sepertinya sepertinya saya yang putus-putus atau Mas Alif ya. Agak putus-putus sih Mas, layarnya juga agak Oh, oke. nih Sekarang biasanya gimana Mas? kalau kayak gini nih internet putus-putus nanti tim ada yang ngeluh buat idein saham Telkom nih. Tapi Saham Telkom dong Mas, jadi biar sinyal. biar ini lagi. Nah, kalau dari saya tips ya, eh, Oke. apa namanya tadi ya, Mm-mm. sekarang kan zamannya teknologi informasi dengan mudah banget bisa kita dapatkan di mana aja. Jadi kurangin ikut-ikut sama orang, kalian harus pelajari kalau mau beli saham sendiri, jangan sampai apa uh, ada orang bilang beli A atau beli saham B itu kalian manut-manut aja soalnya jangan sampai banget karena itu uang kalian kalau misalkan rugi yang ngalamin kalian sendiri yang ngasih rekomendasi nggak akan rugi gitu ya bahkan mungkin dia untung udah keluar duluan ya, selalu apa namanya selalu belajar terus karena apa kesuksesan tidak dapat dicapai kalau kita nggak usaha jadi kita harus usaha terus setidaknya kalau misalkan tadi ada istilah ribet ada ini yang kecil udah tinggal googling aja zaman sekarang nanti buka ya nanti kita tagin juga di sana atau buka ini nih IG-nya Mas Pintar apa pintarsaham.id di situ juga jelas kok kalau ya kalau stres nanti baru buka IG-nya paling gitu Mas. Oke, siap. Thank you Mas Alif ya atas waktunya malam ini ya. Thank you banget semuanya juga yang udah hadir. Mohon maaf apabila ada kendala teknis ya yang di luar kendalinya kita. Mulai dari smartphone yang fitting maupun sinyal yang hilang dan kembali. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya Mas Alif ya. Oke Ya Mas. Mas juga ya kasih selamat malam.